Guys, salah satu hal yang gue lumayan kepo ya adalah kenapa ya orang Indonesia itu kalau berobat seringnya ke luar negeri. Dan ini tuh dari pengalaman pribadi, dari orang-orang yang gue kenal, bahkan orang yang gue nggak kenal, dan banyak orang lain gitu ya. Kenapa selalu milihnya ke luar negeri? Emang apa salahnya berobat di Indonesia? Ini sebenarnya pertanyaan yang udah gue tanya kepada diri sendiri dan juga kepada ahli-ahlinya udah lama banget. Kakak gue dokter, bahkan Pak Menteri pernah datang ke Narasi, gue sempet nanyain kenapa. Dan mungkin salah satu alasannya adalah karena orang merasa di Indonesia tuh nggak layak. Entah itu dari alat, entah itu dari fasilitas. Aku dengar bahwa salah satu alat termaju diagnostik itu ada di Indonesia. Jadi kita mau langsung coba cek. Dan juga sebenarnya ada teman gue di sini sih, Anas. Coba kita ketemu dia lagi kayak mau check up sesuatu. Siapa tahu dia mau pakai alat termaju ini ya. Halo, Nas, apa kabar? Baik, how are you? Lu baru balik dari Korea kan? Baru banget 2 hari lalu. Serius? Dan lu langsung mau check up gitu ya? Iya. Bisa di-sharing dikit nggak ke teman-teman? Lu tuh lagi mau ngecek apa aja sih? Lagi ada masalah apa nih? Jadi 2 bulan lalu tuh aku cedera retak patella di lutut. Jadi hari ini aku pengen coba cek sekalian di scan yang lebih jelas biar lebih tahu gimana kondisinya sekarang. Dan karena lagi sering olahraga, pengen cek jantung juga sih kuatnya kayak gimana. Kita coba ya, kita daftar dulu, harus daftar. Gue jadi mau cek juga, lu cek, gue juga mau cek deh. Kayaknya penting sih, penting sih. Aduh, gue jadi mau cek juga ya. Selamat pagi. Betul. Nanti ada beberapa data yang harus diisi. Iya. Duduk di sana untuk isi form ya. Terima kasih. Wah, yang punya rumah sakit ada di sini nih. Terima kasih. Kita sapa dulu yang punya rumah sakit. Pak CEO, apa kabar? Kabar baik, gimana kabar? Dokter Cakra, Wah, sehat. Sehat ya. Ini sering ke Flores nih Dokter Cakra. Iya, dulu habis Flores soalnya. Kita duduk mana nih? Di sini aja. Aku lagi nemenin temen aku mau Ada temen medical ya? check up di sini. Hai, halo namanya? Anas. Anas, Apa Cakra. kabar? Oke. Guys, beliau adalah CEO di sini ya. Jadi paling paham soal rumah sakit. Dok, aku dengar di sini ada alat yang lumayan breakthrough nih kayaknya di rumah sakit ini, alat diagnostik ya. Ada Ya. apa nih? Kemarin kita di November baru aja launching alat baru CT scan pertama kali di Asia. Nah, CT scan kan banyak. Tapi tenang dulu, ini ada namanya photon counting. Jadi photon counting itu dia menggunakan detektor yang lebih bagus dan bisa menghasilkan resolusi gambar yang lebih tajam tanpa radiasi yang lebih besar. Di Indonesia sendiri ada 2, tapi yang paling up to date ada di RSP. Dan itu baru pertama kali di Asia. Itu oke. Jadi dia apa tadi resolusinya lebih tinggi Yes. dan apa efek sampingnya malah lebih sedikit. Dia radiasinya sangat kecil. Bahkan untuk pasien dengan baby aja bisa dilakukan tanpa ada kendala. Wow. Nah, itu kita bisa lihat apa aja tuh di situ. Banyak. Jadi kalau kita melakukan diagnostik dengan CT scan itu, kita bisa melihat berbagai macam gangguan di jaringan tulang, jaringan lunak, dan di bagian jantung. Kalau pada anak-anak jelas pada gangguan di saluran cerna, maupun juga di bagian-bagian seperti sumsum tulang dan sebagainya. Nas tuh bisa ngecek jantung loh, alat yang tadi. Nah, sekalian. Emang mau cek. Nas sekalian loh. Mau banget cek dok. Oke, nggak usah pakai lama-lama, suster terusin aja. Ini CEO yang ngomong loh. Iya, Langsung iya. diisi aja ya. Nanti biar Anas kalau mau nanya apa-apa boleh tanya sama saya. Siap. Oke. Siap. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Pengen. Kita duduk aja kali Iya, dulu ya. boleh. 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 Yuk. Lebih pengen tahu kesehatan jantung sih karena concernku tuh kayak banyak teman-teman ngomong tiba-tiba yang rajin olahraga kena kok jantungnya suka debar-debar nggak enak terus tiba-tiba kayak pusing mual nauseous gitu. Jadi aku lumayan kayak wah mana kita lagi sering rajin olahraga lagi gitu. Jadi kayak concern aja sih. Jadi Iya. memang kesini sekalian mau cek jantung juga. Oke. Jadi betul kalau kata kamu Anas. Jadi memang kalau kita saat kita berolahraga sebaiknya kita mengetahui dulu badan kita itu siap gak tidak untuk olahraga. Karena jangan sampai nanti ujung-ujungnya kalau kita melakukan olahraga itu keliru. Apalagi kan jantung itu adalah organ paling vital ya. Dia yang memperdarahi seluruh bagian tubuh. Dan kita kadang-kadang nggak tahu tuh ternyata mungkin sudah ada plak kecil, sumbatan kecil di pembuluh darah jantung. Dan itu dipaksa. Apalagi untuk olahraga yang memang high pace ya. Yang dianya bentuk intens dan kemudian juga lari ataupun ya, sekarang kan lagi pedal dan lain sebagainya ya. Jadi harus hati-hati, mendingan di make sure dulu everything is okay baru melakukan olahraga. Olahraga itu baik, olahraga itu sehat, tapi kalau dalam kondisi tubuh yang
fit, perform dengan kondisi baik. Tapi justru dengan kita olahraga bukannya kayak plak-plak malah bisa hilang ya? Karena mungkin ya, nggak tahu secara teori aliran darah lebih lancar, bisa keangkat tuh yang... Iya, kalau dianya Seharusnya. plaknya itu lepas justru bahaya. Oh gitu? Dia bisa menyumbat malah. Jadi kalau plaknya itu ada di dalam pembuluh darah jantung, aktivitas berat misalnya, terus karena aliran darahnya kencang, bisa aja tuh akhirnya lepas dan akhirnya menyumbat. Dan itu yang berbahaya, yang bisa dikatakan henti jantung atau serangan jantung saat berolahraga. Itu yang terjadi kebanyakan. Serius sih, agak serem sih, ini serius Waduh, banget gue jadi loh mau soal cek jantung. juga nih, aduh. Wow. Karena aku tuh lumayan, aku tuh lari half marathon, tapi Ya. aku tuh nggak pernah cek. Aku tuh cuma biasalah, aduh gimana Ada ya? euforia tersendiri ya, bisa Benar. pace gitu ya. Bener kayak selagi badan bisa, kita gas aja gitu kan. Betul, Nah tapi ternyata emang kalau bisa lebih saintifik, bisa lebih mengetahui apa yang di dalam gitu mungkin. betul. Tapi takutnya tuh muncul ketakutan-ketakutan gitu kayak, aduh aku ada ini jadi aku nggak usah. Tapi itu kayaknya mindset yang salah sih, ya, Ya. itu mindset yang salah. Better early diagnose daripada late. Benar. Daripada nanti udah jadi trouble, lebih baik kita di awal bisa melakukan prevent dulu. Itu sih kata kunci untuk menjaga kesehatan. But that's why Anas benar, harus medical check up dulu. Oke, kita lihatnya juga ya. Iya. Oke. Oke. Boleh yuk. Nah tapi sebelum itu aku masuk, dok, ini kan pasti alat mahal ya. Aku ngeliat ini nih kayaknya bukan alat murah nih. Kenapa RSPIC berani banget masukin alat ini nih? Pertanyaan bagus ya. Karena kita mau jadi yang terdepan. Siap. Dan orang kalau mau melakukan diagnostik, tidak usah memikirkan sesuatu yang muluk-muluk. Karena di Indonesia sendiri sudah ada. Dan itulah mengapa RSPIC mengambil satu kolaborasi dengan Siemens. Karena mereka itu memberikan bukan hanya produk, tetapi memberikan experience. Dan sebelumnya, CT scan kami juga sudah pertama kali juga dengan Siemens. Dan mereka menemukan yang namanya PCCT ini. Dan kami melihat bahwa ini adalah suatu terobosan bagus di bidang diagnostik. Ya, bagus. Jadi berarti kalau mau cek diagnosa apapun ya Yes. bisa di sini ya? Bisa di Nggak sini. nggak usah ke luar negeri ya sekarang? Nggak ya? usah. Malah Kak, dengar-dengar orang luar negeri yang ke sini? Ada betul. Sudah ada beberapa. Oke. Jadi expat ada yang datang ke sini, mereka juga check up di sini, dan di sini kan juga dekat pantai. Setelah check up mau jalan-jalan juga enak, banyak makan juga. Udah kayak Pinang Singapura gitu ya? Ini Udah kayak Pinang ya? nggak perlu sewa hotel, di sini sudah tinggal dekat rumahan. Bener. Saya sarankan untuk pemeriksaan jantung, nanti kita akan lakukan PCCT untuk bagian jantungnya, untuk nanti kita evaluasi di bagian jantungnya. Nah, mungkin untuk keluhan nyeri lututnya, dan kan ada sebelumnya retak juga ya, kita lebih sarankan nanti ke konsul ke dokter ortopedi. Oke, baik. Biar nanti dievaluasi ulang dengan dokter spesialis ortopedi kita. Oke, kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Oke sih. Udah jelas mau cek. Oke. Jadi tolong refer ke dokter yang baik ya. Boleh. Kita ambil darah dulu sudah. Siap. Oke, halo. Pagi. Pagi. Nanti bisa konsul lebih lanjut lagi, karena lebih detail dan karena spesialis. Ya. Berarti untuk tulang kamu ya? Iya. Pagi, Tadi Anas. dok, tadi kita habis dari MCU, terus diarahkan untuk ke dokter Frankie untuk cek lutut aku yang kemarin sempat retak itu. Oh gitu ya? Untuk di PCCT katanya. Oh, jadi retaknya tuh udah Udah berapa 2 lama ya? bulan. Jatuh ya? Nggak jatuh sih. Oh nggak jatuh, cuma keserimpet gitu. Keserimpet benar. Tahu-tahu sakit 2 bulan yang lalu. Serem bisa gitu ya? Udah Jadi serem. Iya. Takut kalau jalan truk gitu bisa. udah berobat ya berarti ya, udah berobat di mana-mana. Betul. Sekarang mau mengkonfirmasi kali ya, tadi udah cek dari MCU ya. Iya. Oke, saya rasa kalau untuk melihat pembuktian gimana kualitas tulang yang sekarang ini, apakah udah nyambung, apa belum, berapa kekuatannya, gimana garis patahnya, yang terbaik dilakukan CT scan. CT scan yang ada di rumah sakit Pantai Indah Kapuk ini baru, namanya photon counting CT scan. Itu tajam sekali. Jadi dengan melakukan photon counting CT scan itu kita bisa melihat garis-garis letaknya gimana
penyambungannya. Oke, saya sudah foto, kembali kemari kita analisa bersama. Terima kasih dokter. Oke. Thank you. Dok, alat ini keren banget sih. Ya, keren gitu. Aku pertama kali yang ngeliat dalamnya diri aku gitu. Ya, Dan itu bisa mengenal diri lebih baik lagi. betul. Sehingga kita lebih menghargai untuk kedepannya lebih aware untuk kesehatan. Benar. Dan emang keunggulan dia tuh untuk alat ini berarti itu ya? Semuanya kelihatan dengan jelas atau... Ya, jadi dibandingkan dengan teknologi yang CT sebelumnya, ini lebih akurat karena bisa menilai hal yang kecil. Karena udah sebut photon counting karena masing-masing foton. Jadi foton itu semacam pembawa sinar X. Masing-masing sinar itu akan diukur, akan dinilai dan yang perlu aja yang diambil. Yang tidak perlu dihilangkan. Nah, yang tidak perlu itu namanya noise. Dulu tuh nggak ada sehingga noise itu jadi membuat kabur gambar. Nah terus karena seperti itu juga jadi clear, benar-benar clear gambarnya yang dulunya kita nggak lihat, sekarang jadi kelihatan. Ya lebih clear, lebih jelas batas-batas terutama kalau kita dapat kasus kanker. Kanker itu sangat penting menilai batasnya. Sudah menjalar kemana saja karena batas itu yang membuat waktu operasinya tuh sampai di mana batas yang harus direseksi, harus dibuat. Itu ininya. Jadi memang bagus banget. Nah, kalau diagnosisnya gambarnya jelas, kami juga radiolog lebih mudah dong untuk melihat. Benar. Karena kita radiolog bukan cuma melihat seperti contohnya tadi ada patah. Harus dilihat komponen apa saja yang terlihat. Tetangga-tetangganya gimana. Karena itu nanti laporan data itu akan mempengaruhi treatment ke pasien. Mungkin jadi pasien nggak boleh juga over treatment, nggak boleh juga kurang treatment. Mas tadi kalau experience Anas tadi gimana sih kayak? Kaget sih, nggak nyangka secepat itu dan kayak udah gitu. Tapi kelihatan semuanya. Iya. Kayak Bener. bener-bener jadi efisien, lebih jelas, Iya, lebih detail. Iya. Kita juga lebih tahu kayak apa yang benar-benar harus dikerjain dulu. Misal kalau ada kenapa-napa, apa yang harus pentingnya apa dulu gitu. Ya. Which is kayak Cuma disuruh tarik keren napas, buang banget. napas, tarik napas, udah gitu aja sih. Cepet Habis itu banget. beres. Bener. Tapi Keren kalau banget. kalau organ di tangan, kaki nggak perlu pakai tarik napas segala sih. Itu Oh, kan gitu? cuma untuk Yang jantung, jantung, ya? paru-paru sama abdomen. Karena kan ada respirasi kita kan. Benar. Tapi cepat sekali. Memang kita juga radio jadi seneng. Maksudnya dulu kita yang terutama dapat kasus anak harus dianestesi. Karena kan nggak boleh harus gerak-gerak kan. Sekarang udah jarang dianestesi. Ya, jadi cepat. Nah juga ini pentingnya potong counting ini karena potong yang sinar S aja yang perlu yang terambil sehingga radiasinya kurang. Jadi itu relatif Lebih sangat safe. membantu ya untuk anak-anak. Ya. Sama pasien yang karena penyakit tertentu harus follow up berulang itu juga aman. Ya, Presisi. Terima kasih banyak dok. sama-sama. Thank you loh. Nanti sering kontrol juga ya. Thank you, dokter. ya. Pasti, Ya. pasti, pasti. Oke. Ya, Terima makasih. kasih. Terima kasih. Ya, ya. Ini mau nanya pendapat dokter tentang hasilnya ini. Jadi kalau kita ngeliat dari foto ini sih, ya kayaknya udah bagus ya. Hah, udah bagus ini. Udah bagus, ya kan memang masih kelihatan tuh Iya. kan masih kelihatan tuh yang patah nih itu ya. Tapi ya ini kan selisihnya paling 1 mili ya. 1 mili posisinya masih di tempat yang sama. Ya, ini bagus banget kualitasnya tuh ya. Ini serat-serat tulangnya tuh sampai kelihatan pori-porinya ya. Ini juga ini kan garis patahnya tuh ya. Udah kelihatan agak menyambung. Udah berapa lama? 2 bulan. Udah 2 bulan. 2 bulan sih udah bisa main basket lagi. Enggak berani, belum berani dong. Belum berani, aku tapi- belum berani. Belum berani. Siap untuk jatuh lagi nggak? Jangan, Siap jangan, untuk- jangan, coy. Waduh. Jangan, jangan. Nah ini itu ya, ini garis patahnya tuh, bagus ya. Artinya dari foto ini kelihatan kalau memang belum 100% melekat ya.
Kalau nanti udah 100% nanti akan gambarnya seperti ini. Ini kan yang kiri ya. Iya. Kalau ini yang kanan masih kelihatan garis matanya. Tapi secara fungsi kalau 2 bulan udah bagus. Jadi dulu tuh nggak kayak gini dok, dulu nggak bisa kelihatan kayak gini. Jelas banget ini. Kalau dulu ini kan kelihatan kayak boneka tulang kan. Kalau dulu nggak kelihatan kayak gini nih. Wah, kasar nih. Kasar kelihatannya ya thanks bener sih dengan adanya CT scan 3 dimensi. Tapi secara kualitas gambar yang photon counting ini jauh lebih superior dari yang biasa. Rekonstruksinya jelas buat orang awam kelihatannya begini. Tapi kalau kita lihat dari sininya juga. Berarti berapa bulan dok? Kalau secara analisis mungkin biar Kalau dia sampai melekat dia lagi. 100% melekat ya mungkin butuh sampai 4-5 bulan. Tapi kalau secara fungsi enggak. Oke. Kalau fungsi kita ngitungnya cuma 3 bulan. Oke. Ya secara foto emang masih kelihatan. Ya, yang patah udah bertahun-tahun aja kita masih bisa ngelihat. Oh, ini benar patah. Oh, Gitu. oke. Ya oke ya, kita coba tekuk ya. Tuh, nekuknya udah full ya, secara fungsi udah bagus. Nah itu hebatnya. Jadi secara fungsi kayaknya udah normal sekali. Tapi karena ketajaman foto dari foto counting CT scan itu garis-garis retaknya masih kelihatan. Padahal udah kuat. Gitu. Nah ini udah pencet nggak sakit. Ya. Tuh. Stabil. Oke. Terima kasih Udah dok. bisa jatuh lagi. Oke, kita sekarang ke poli jantung dulu ya. Di sebelah kanan. Oke, jadi kalau misalnya ngelihat hasilnya sejauh ini mungkin kita satu-satu, tapi nggak apa-apa ya hasilnya saya barengan kan saling kenal juga, Iya. nggak apa-apa ya. Jadi kita bahas sama-sama. Jadi so far, Jadi Anas dulu nih. Ke Anas dulu ya. Oke, Jadi so far kalau kita lihat intinya sih CT calcium score itu apa sih? Jadi CT calcium score itu adalah suatu pemeriksaan yang tujuannya untuk men-screening kira-kira seberapa besar risiko seseorang memiliki suatu penyempitan koroner atau plak kalsium ya di pembuluh darah koronernya ya. Nah, jadi CT calcium score ini dia sifatnya sensitif tapi tidak spesifik. Dalam artian misalkan, kita ngelihat, tahu ada kalsium, iya atau tidak. Tapi nggak tahu apakah ini betul-betul penyempitannya berbahaya atau tidak, itu nggak tahu. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita akan mau coba buka. Jadi CT calcium score normalnya pada struktur jantung harusnya tidak terdeteksi ada plak kalsium. Jadi kalsium itu terdeteksinya di tulang, kayak di sini tulang dada, tulang rusuk atau tulang belakang ya. Nah kalau ada titik kalsium, dia akan terdeteksi warnanya kurang lebih sama seperti itu. Nah ini kalau kita lihat contohnya dia punya hasil Kak Anas ya, kalau kita lihat kita turunkan sedikit demi sedikit per slice jantungnya, hasilnya bagus. Jadi tidak ada tanda-tanda ada perkapuran sama sekali di pembuluh darah koronernya ya. Jadi masih sangat amat sehat kelihatannya. Nah so far jadi kelihatan dari hasilnya bagus, gak ada masalah. Nah sekarang kita pindah ya ke hasilnya Kak Jovi ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari hasilnya, nah ini kita ketemu ada satu titik perkapuran atau kalsium. Yang warna kuning tadi di mana di sini diklasifikasikan warnanya warna kuning di sini di pembuluh darah koronernya. Jadi kalau kode warnanya ini kita akan melihat berdasarkan pembuluh darahnya regionnya yang mana. Jadi kalau yang kuning ini yang bagian kiri depan, yang merah kanan, dan yang biru adalah kiri belakang. Jadi kalau misalnya ini jantung ada 3 koroner utama, kiri depan, kanan, dan kiri belakang. Nah, jadi sejauh ini memang ada terdeteksi, cuman kalau kita lihat skornya kecil ya. Kalau dilihat ini totalnya hanya sekitar 53. Di mana range normalnya kalau memang 0 itu tidak ada perkapuran sama sekali. 1 sampai 100 itu kita bilang ringan. Jadi masih tidak ada bermasalah. 101 sampai 400 itu kita bilang sedang, dan di atas 400 kita bilang berat. Nah, biasanya kalau orang yang kalsium skornya di antara derajat sedang atau berat, baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebenarnya untuk Kak Jovi jangan terlalu stres juga gitu ya. Sekarang pikiran terus. Gak apa-apa, karena hasilnya meskipun ada sedikit, tapi ini hasilnya masih minimal. Jadi so far sih nggak ada masalah. Apalagi sejauh ini juga nggak ada keluhan, jadi sebenarnya sih cukup aman. Nah cuman kalau misalnya memang kita mau memastikan lebih lanjut, kita bisa lakukan pemeriksaan yang namanya CT koroner dengan kontras. Jadi kalau tadi kan Kak Anas dan Kak Jovi kan melakukan pemeriksaan CT scan polos tanpa kontras ya. Benar. Jadi hanya dapat gambar seperti ini. Nah kalau kita lihat contoh pasien lain ya, Kontras. kita akan dapat gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa melihat gambar jantungnya secara keseluruhan ya. Betul. Dan kemudian dengan alat yang terbaru ini, Tom Siemens ya, kita bisa lihat bahwa pembuluh darahnya ini
lihat jelas sempurna ya. Jadi kita lihat kenapa bedanya CT scan ini dengan CT scan yang lain, yaitu CT scan konvensional yang lama dengan yang sekarang yang photon count CT scan. Jadi bedanya adalah pertama resolusinya jauh lebih tajam. Kalau bisa dilihat ini gambarnya kayak kamera handphone ya gitu. Jadi sangat amat jelas. Dan ini gambarnya kita bisa putar 3D dimension ya. Kita bisa lihat semua pembuluh darahnya dari berbagai sisi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita suntikan zat kontras, itu warnanya akan terlihat lebih menyala, warna abu-abu terang. Nah, pada pasien ini kita bisa lihat di sini nih, ada kontras yang mengisi, tapi di bagian sini warnanya berubah menjadi gelap. Jadi di sini artinya adalah ada plak penyempitan yang tidak ada kalsiumnya. Jadi meskipun kalsium skornya rendah atau kecil pada pasien ini, tapi ternyata ada plak yang lembek yang kita bilang soft plak, dan ternyata ada penyempitan. Gitu ya. Nah, ini perkapuran yang ini bisa terdeteksi di kalsium skor. Jadi dengan photon count CT scan ini kita pertama dosis radiasinya jauh lebih kecil sehingga efek samping ke pasien juga lebih berkurang. Yang kedua untuk karena resolusinya lebih bagus dan durasi scan yang lebih singkat, otomatis jumlah zat kontras yang kita pakai juga lebih sedikit. Jadi kadang-kadang pada beberapa pasien zat kontras ini kan pertama resikonya bisa alergi. Yang kedua bisa juga menimbulkan gangguan ginjal kalau pada pasien yang fungsi ginjalnya agak terganggu. Nah, kita bisa memakai jumlah kontras yang lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dan kemudian secara resolusi gambar yang tadi saya bilang perbedaannya jelas, ibaratnya kayak handphone ya. Handphone zaman dulu sama handphone yang baru otomatis megapikselnya beda gitu kurang lebih. Kita bisa ngelihat, oh ternyata resolusinya lebih jelas. Nah, sering sekali terjadi misdiagnosis dengan penggunaan CT scan yang konvensional karena resolusi gambar yang kurang terlalu bagus. Jadi diharapkan dengan adanya inovasi atau breakthrough dari imaging ini, CT scan photon counting, kita bisa lebih teliti dan bisa lebih cepat dalam mendeteksi dini ya, ada gangguan di penyakit jantung. Jadi kebetulan kurang lebih gambarnya seperti itu. Ini ngebantu dokter banget ya? Sangat membantu. Kalau zaman dulu kita masih kira-kira, kalau sekarang dengan ini kurang lebih udah jelas. Oh, gitu, betul ya. Jadi sejauh ini sih kelihatannya bagus. Amin. Waduh, kalau udah seakurat ini ya, berarti potensi misdiagnosis tuh kecil banget dong. Ya, kalau dengan menggunakan photon counting CT scan ini, otomatis kita jauh lebih akurat dan sensitivitasnya jauh lebih tinggi. Jadi untuk misdiagnosis itu harusnya akan jauh lebih rendah. Kalau dibandingkan dengan CT konvensional, biasanya kita bisa ngelihat kadang-kadang CT konvensional sulitnya adalah dia tergantung detak jantung. Ibaratnya kalau lagi foto mobil kenceng ngebut gitu ya, gambarnya kan akan ngeblur kalau kita pakai shutter speednya yang pelan, yang terlalu pelan. Jadi kita harus shutter speednya kenceng supaya gambarnya juga jernih pada saat mobilnya ngebut. Nah, photon CT counting ini adalah ketika kita rekam CT scan-nya, heart rate pasien yang istilahnya tidak terlalu takikardis sekali itu pun masih bisa dan gambarnya cukup akurat. Dan kemudian yang kedua, kadang-kadang kita bisa melihat adanya artefak tuh ibaratnya kayak gambaran blur gitu ya, atau gambaran yang tidak seharusnya ada. Contohnya gambarnya itu bisa lebih berpendar dari biasanya. Kalau misalnya kita foto brightness-nya keterangan gitu ya. Nah, itu akan membuat kita dokternya ini rancu. Ini apakah suatu plak kalsium atau apakah ini memang sesuatu hal yang tidak normal gitu ya. Jadi, nah di situ bisa menyebabkan dokternya kebingungan. Nah, dengan adanya photon CT counting ini otomatis risiko tersebut atau faktor eksternal itu bisa kita kurangi sehingga dapat meningkatkan akurasi dari pemeriksaan gitu. Jadi kenapa itu sebabnya mungkin kalau zaman dulu kan kita di Indonesia belum terlalu ada ya alat-alat seperti ini, tapi sekarang dengan perkembangan zaman kita sudah punya. Jadi moga-moga ini bisa membantu pasien-pasien kita juga untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat. Jadi sudah nggak perlu lagi pergi-pergi jauh-jauh ke luar negeri gitu ya untuk medical check up. Mahal. Bisa di sini ya. Kecuali untuk liburan. Benar. Thank you banget, Dok. Aduh. Oke. Bikin tenang nih semua dokter di RSP ini bikin tenang loh. Enak ya, Iya. kayak nggak bikin takut gitu. Sengaja dengan medical check up kan udah tahu ya bahwa sejauh ini kondisinya sehat dan itu yang intinya kan kita preventif. Jadi bukan lagi kuratif. Jangan sampai kita tunggu udah komplikasi dulu baru kita mau tangani. Justru seperti sekarang, oh udah tahu nih ada sedikit masalah, kita harus lebih jaga lagi jangan sampai jadi lebih bermasalah. Ya. Gitu. Oke. Oke, thank you. Thank you, Dok. Oke, Sama-sama. terima kasih, Thank you dokter. banget. Ya, oke. Thank you. Oke guys, hari ini udah selesai nih POV kali ini ya. Tadinya awalnya seharusnya cuma Anas yang MCU ya, medical check up. Cuma ujung-ujungnya gue ikutan dan gue ngecek kesehatan gue. Gue terakhir kali medical check up itu 3 tahun lalu. Dan ini sangat amat jauh berbeda dari gue check up 3 tahun lalu. Dan ini semua karena ada alat baru ini. Ada si photon counting
CT scan. Pertama kali seumur hidup gue, ini next level banget. Gue ngeliat hal-hal yang gue belum pernah lihat di dalam tubuh. I can see the unseen. Dan untuk gue pribadi ditemukan sesuatu lah di jantung ya. Cuma masih dalam batas aman lah. Anas, semoga kamu cepet pulih ya. Dan tadi kan kamu udah ketemu dokter Frankie, udah diagnosis bahwa sebenarnya lutut kamu udah aman. Bentar lagi bisa pedal bareng Kai lagi, dan siapa tahu pedal sama gue, kita kalahin semua orang. Aman banget. Ya, buat kalian semua ya. Kan tadi pertanyaan di awal adalah, kenapa orang Indonesia tuh selalu keluar negeri ya untuk urusan medis? Yang nggak semuanya, tapi mereka yang mampu tuh biasanya mereka lebih milih untuk keluar negeri. Apalagi banyak yang selalu menganggap mungkin di Indonesia itu sering overdiagnosis. Jadi sering kali gue dengar tuh bahwa orang bilang, wah gue didiagnosis seberat ini. Ternyata pas gue ke Malaysia, cuma ini doang. Terus treatmentnya cuma ini doang gitu. Nah ternyata dengan adanya alat baru ini di sini ya, resiko overdiagnosis itu sangat jauh dikurangin. Dan bahkan bisa bilang ditiadakan. Karena kalau kita bisa membaca seluruh data yang diberikan dengan benar, seharusnya udah ketahuan penyakitnya adalah ini. Jadi ya, kalau kalian ingin diagnosis di Indonesia, sekarang udah bisa banget secara super komplit. Untuk hari ini, adanya di RS Peak. Tapi siapa tahu ya, kedepannya semua rumah sakit bisa punya alat ini, supaya semuanya bisa screening dengan tepat. Oke guys, sampai ketemu di episode POV Job berikutnya.